Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi abaihi wa ikhwani minal anbiya'il mursalin wa ashabi kullin wa likulin wa ila ruhi tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsanin wa imatil mujtahidin wa muqallidin fiddin thumma ila ruhi masyayikhina mu'allimin wa silsilatil munakhusunillah ashabi hadhi ta'alif al-imam Jalaluddin Asyuti wa jami' syuyukhina mu'allimina wa khususun ila walidayya Ahmad Farid Musan wa ummi Musta'in wa jati Mahdi wa ummi Asma wa jati Musan wa jami syuyukhihim wa silsilat ulumihim wa an wa ila jami' bin iyati anna Allah yarzuquna nafa'alidhi wa alifam wa nafa'allahu wa jalla wa khalasuna fi niyatina halana qalina wa barakat manafatin wa asrarihim wa muhim wa anna Allah yutawilu a'marana wa a'mar walidina wa a'mar syuyukhina bijai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'akum lutfi wa afiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biya min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa tabi'a huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa meneruskan nggih. Sekarang niki membahas tentang hadis nggih. Napa? Malam Ahad sing terakhir nggih tentang hadis. Tepan teng bab as-sadisa asyar fi fadilati zakah. Halaman 66 lek kadane kula nggih. Tentang fadilah zakat nggih. Fadilah zakat. Fadilah zakat Allah Subhanahu wa taala niki berfirman nggih, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Allah mensifati orang yang tidak mau membayar zakat nggih. Niku seperti orang-orang kafir nggih, orang-orang musyrik niki Allah katakan wa wailul lil musyrikin. Kerusakan nggih, celakalah bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakat, yang mereka niki tidak mau membayar zakat. Tahu dalam ayat lain nggih, wala yahsabannal ladzina yabkhauluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah kalian niki mengira nggih, janganlah orang-orang yang pelit yang tidak mau mengeluarkan zakat niku mengira dengan kemudahan dari Allah, pemberian dari Allah yang telah diberikan kepada mereka, kemudian tidak mereka berikan hak harta tersebut, jangan mengira hal tersebut niku lebih baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan hal tersebut niku lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di hari kiamat oleh Allah sayutawwaquna, mereka akan dikalungkan harta yang mereka niki pelit. Di hari kiamat akan dikalungkan di leher-leher mereka. Tahu dalam ayat lain nggih, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, perak nggih, kemudian tidak dia infakkan, tidak dia bayar zakatnya nggih, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Niki dalil Al-Qur'ani atau dalil hadis yang ada di sini nggih, salah satunya nggih keterangan nggih ucapan az-zakatu qintaratul Islam. Zakat niku jembatani Islam, karena tanpa zakat nggih iman seseorang tidak akan lengkap. Kita tahu sendiri rukun Islam niku ada 5. Salah satunya adalah membayar zakat. Salah satunya kan membayar zakat. Tahu dalam anuan lain nggih, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala at-tu'aa. Hasinu amwalakum, jagalah harta kalian agar jangan sampai rusak,
agar jangan sampai hilang nggih, agar jangan sampai diberi azab oleh Allah dengan membayar zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan tambani napa obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Zakat dan sedekah niki kan berbeda. Lek zakat niki adalah kewajiban, kalau sedekah niki dalam istilah yang umum kita pakai adalah napa mengeluarkan harta dengan sukarela. Hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat niki wajib. Kalau kita nopo wajib zakat, nggih tergantung. Kalau kita niki punya harta ataupun punya peliharaan dengan syarat-syaratnya, maka wajib zakat. Khususnya ya kita yang sudah balik niki, nggih, remas-remas niki kan wis balik kan nggih. Cara zakat sing wajib, sing paling jelas niku adalah zakat fitrah. Nggih. Niku wajib bagi diri kita sendiri asli ini, bukan orang tua kita, bukan bapak, bukan ibu. Nggih. Soalnya kita wis gede, ngoten lho nggih. Nanti ada permasalahan nggih dalam masalah hukumnya. Cuma kewajiban asli niku adalah kalau sudah balik niki kewajiban kita sendiri. Lek wis balik nggih. Nanti lek kali tiang supaya sik disiapno beras bagi kita sing balik nggih niki sik apike wong tuwa, ngoten lho nggih. Asline bukan kewajiban tapi mereka menyediakan beras untuk kita, diberikan kepada kita, ataupun kita niki memberi izin untuk mereka mengeluarkan zakat untuk kita semisal dengan syarat yang diterangkan ambek niki nggih sekretaris zakat fitrah niki nggih. Hasinu amwalakum bizakah. Kita disuruh menjaga harta kita dengan zakat, agar jangan sampai rusak. Karena salah satu faedah zakat niku adalah menjaga harta. Teng mriki juga ada tahhiru amwalakum bizakah. Karena faedah zakat niku sing pertama kan iman hamba niki menjadi sempurna. Iman hamba menjadi sempurna gara-gara dia membayar zakat. Dia niki syahadat, ngelakoni sholat, poso Ramadan, membayar zakat. Yang umumnya pasti, nonton lho nggih, pasti setiap orang umumnya nggih muslim niki pasti ada kewajiban zakat yang melekat pada dirinya. Yang paling pasti nggih wau nggih zakat fitrah. Kemudian yang kedua nggih niku kita seandainya bayar zakat nggih faedahnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kita niki mencari ridha Allah, mengharap pahala dan takut akan siksanya. Yang ketiga, dengan zakat niku kita akan menumbuhkan rasa kasih sayang antara orang yang punya dengan orang yang miskin. Dirose Nabi kan kita sebagai muslim niku kal jasad, kal jasad seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Idza shtaka udhun, jika satu anggota tubuh niki sakit, maka sakit tadi akan menjalar ke tubuh yang lain. Niku faedah zakat niku. Faedah zakat adalah membuat kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Kenapa nggih? Fa innan nafsa majbulatun ala hubbi man ahsana ilaihi. Nafsu, jiwa, pikiran seseorang nggih niku majbulah, pasti akan menjadi tertarik nggih, ditarik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kan seandainya ada orang kaya memberikan kepada orang fakir miskin, orang fakir niki akan cinta kepada orang yang kaya. Orang kayanya juga akan cinta kepada yang fakir. Alhamdulillah ono sing nrimo zakatku. Seandainya kan ono sing nrimo, aku lah yo nanggung dosa, ngoten lho nggih. Masih nanggung zakat. Alhamdulillah ada yang mau menerima, ngoten. Orang fakir pun juga alhamdulillah aku sik susah untuk zakat, bisa kugunakan untuk nguripi keluarga dan lain sebagainya pun. Jadinya akan timbul rasa kasih sayang antar umat Islam khususnya antar satu orang dengan orang yang lain. Kemudian seandainya terjadi kasih sayang tadi, niku akan mengurangi kejahatan. Karena kejahatan kadang-kadang lho nggih, tidak semua orang miskin niki berbuat jahat. Orang kaya pun kata sing berbuat jahat. Tapi untuk mengurangi, ngoten lho nggih.
Karena kadang-kadang orang terhimpit harta, kekurangan harta ataupun terdesak dengan harta, niki menyebabkan dia gak gelem, menyebabkan dia berbuat yang haram kadang-kadang. Karena terdesak, terpaksa mencuri, misal, karena terdesak, dia mengambil harta orang lain. Seandainya si kaya niki memberikan zakatnya penuh, semisal, orang fakir nggak ada yang fakir, orang fakir merasa kebutuhannya dicukupi, sehingga dia kepikiran kate nyolong gak situ, karena ngerti tonggo-tonggoku api, orang-orang di sekitar saya niki wong api-api, mosok aku kate nyolong dek tonggoku dewi, gak mungkin, niku pasti menimbulkan kasih sayang, membuat persatuan lebih erat lagi, dan lain sebagainya. Si kaya niki perhatian nang wong miskin, si kaya niki menjadi napa, mukmin sempurna, semisal la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan menjadi mukmin yang sempurna kecuali dia mencintai apa yang dicintai, mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saudara niki kalau dia niki cinta, seneng, gak luwe, berarti dia seneng juga saudaranya gak luwe, tidak kelaparan. Niku faedahnya juga. Kemudian dengan sedekah niku bisa membersihkan jiwa, menyucikan jiwa. Allah berfirman seperti tadi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekatan sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka. Kita tahu sendiri kan zakat sebagai pembersih harta, zakat fitrah sebagai pembersih badan. Kemudian dengan zakat niku terpaksa, zakat wajib niki pada dasarnya kan sifatnya memaksa, wajib. Kalau dia tidak mengeluarkan maka dia akan berdosa. Maka hukumnya wajib niku juga akan membuat seseorang muslim niki membiasakan diri untuk memiliki sifat dermawan. Gak mungkin dia niki kalau dia menetapkan mengeluarkan zakat, dia pasti ada pemikiran zakat tak tokno hartaku sik akeh. Tentunya mengeluarkan zakat nggih dengan hati yang baik, hati sing bersih, bukan dengan pemikiran tak tokno zakatku hartaku berkurang, bukan ngoten. Tapi mengeluarkan zakat dengan hati sing sae, sing apik, niku pasti akan menimbulkan sing asline dia niki geger akan menjadi loman, akan dermawan. Aslinya dia niki kedonyan, terlalu nemen nang donya, akhirnya dengan dia membiasakan bayar zakat donya koyok-koyok napa rendah di hadapan dirinya. Jadi tidak akan terlalu napa kedonyan, tidak akan terlalu memegang dunia, yang tidak akan napa menganggap dunia niki yang bisa menyelamatkannya. Selain tadi dia juga pasti orang kaya tadi akan memiliki belas kasihan kepada yang membutuhkan. Dia akan memberi sifat, memiliki sifat sayang kepada orang fakir miskin. Yang keenam, menjaga diri agar tidak menjadi pelit. Sama, tapi dalam Al-Quran kan wonten wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Orang yang menjaga diri dari sifat pelitnya diri sendiri, niku oleh Allah disifati faulaika humul muflihun. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Kan nggih disifati ambek Allah orang beruntung, napa malih sing digoleki. Gak pelit lho. Kalau oleh Allah disifati orang beruntung berarti beruntung temenan. Fid dunya wal akhirah. Kemudian kita tahu juga orang sing sedekah niku pasti akan diganti oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur dengan harta yang dimiliki oleh Allah akan ditambah lebih. Orang yang mendermakan hartanya tadi juga akan diganti oleh Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian dermakan, apapun yang kalian infakkan sebagai sedekah dan lain sebagainya, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti hal tersebut. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki.
Hadis Nabi pernah menyatakan mana qasat shadaqatun min malin. Shadaqah itu tidak akan mengurangi harta. Kalau kita lihat, kita kalkulasi pada saat ini pasti berkurang pada saat ini. Tapi seandainya kita kalkulasi lagi sebulan ke depan dengan harta kita sebelum mengeluarkan zakat, misal paling tidak sebulan lah, atau mungkin dari sisi tambah bulannya lagi, niku harta kita pasti akan lebih banyak, meskipun kita pakai loh untuk kebutuhan sehari-hari sama dengan sebelumnya, niki akan lebih banyak daripada bulan setelahnya. Niku nyata loh. Banyak kata orang sing mencapai hal tersebut. Saman takon petani-petani, kadang pertanian nggih cuma ditandur ngoten tok nggih, seperti orang zaman dahulu zakatnya dibayar tapi parine nggih gak rusak, gak dianu tikus, gak kena wereng nggih, gak kena keong mas misal nggih, gak kena hama ini nggih. Dan lain sebagainya. Nggih, sadar tidak sadar kadang-kadang niku gara-gara sedekah yang mereka keluarkan, zakat yang dia lakukan. Oleh Allah dijaga pertaniannya meskipun tanpa memakai bahan kimia nggih. Oleh orang modern saat niki petanine maju karena bahan kimia mungkin nggih, sehingga bisa menghasilkan. Orang zaman dahulu tanpa memakai apapun nggih, hasilnya apik nggih. Hasilnya bukan apik tok, tapi nggih barokah nang anak turune. Anake wake-akeh mangan kabeh. Ngoten lho. Wake-akeh nggih punya pendidikan semuanya. Akeh-akeh pada akhirnya nanti anaknya dadi sugih-sugih, misal nggih. Dan contoh banyak lain. Orang-orang kaya yang sama lihat, orang muslim-muslim nggih, yang oleh Allah dari sisi harta niki diberikan lebih, niku umumnya mereka pasti bayar zakat. Umumnya sing hartai lebih terus napa uripe apik lho nggih. Dia niki salat, anake nggih salat, anak buah nggih salat nggih. Dia umumnya pasti membayar zakat yang wajib dia keluarkan dari harta mereka. Nggih. Kemudian kita juga seandainya bayar zakat niku kita menjadikan orang Islam niku seperti keluarga besar kita. Keluarga besar niku kan saling bantu membantu. Sampeyan duwe adik, adike susah ngerjakno PR gak iso nggih, cacake sing bantu. Kalau semisal tetangga kita ampun nggih, atau dulure kita, mbak yue kita nggih. Seandainya sampean wis gedhe nggih, wis duwe kerjaan dhewe, pas susah sing bantu sinten? Umume nggih saudaranya sendiri. Nah, zakat niku juga memiliki faedah menjadikan orang muslim seluruhnya sebagai keluarga. Bahkan kan wonten nggih ulama sekarang mengatakan nggih dirhamun wahid nggih, satu dirham yang diinfakkan niku lebih baik diinfakkan kepada orang fakir, lebih baik daripada bangun 1000 jami, istilahnya bangun 1000 masjid, daripada mewakafkan dengan harta yang banyak niku masih lebih baik memberikan makanan ataupun dalam hal niki nggih dia membayar zakat kepada mereka-mereka yang memang berhak menerima zakat. Karena di sekitar kita pada dasarnya masih banyak orang yang fakir, yang miskin, yang butuh zakat. Makanya nggih alhamdulillah kan teng masjid niki zakatnya pun diberi panduan sehingga zakat boten digawe bangun masjid. Seandainya zakat digawe bangun masjid paling wis mari niki kabeh. Seandainya. Alhamdulillah zakatnya kan tidak sampai digunakan disalahgunakan gitulah. Zakatnya diberikan kepada mereka yang memang berhak menerima zakat tersebut. Sehingga nggih sak tonggoan insyaallah daerah mriki nggih aman. Maksudnya aman dari sisi boten orang yang tidak punya niki tidak mungkin melakukan tindakan kriminal dalam hal harta. Dan zakat niki tidak bisa serta-merta kita wis pokok bayar, tetap harus diketahui ilmunya. Kalau kita di Indonesia atau daerah sini umumnya zakat niku kan ada zakat harta, ada zakat mal berupa harta atau zakat fitrah. Nah, zakat
yang umumnya kita laksanakan niku kan zakat tijaroh, kalau di sini nggih zakat perdagangan, zakat emas perak nggih, atau dalam artian kita dalam zaman saniki niku zakat menyimpan uang, ngoten lho nggih. Kalau zakat hewan ternak nggih mboten mungkin, karena jarang-jarang orang Indonesia punya ternak yang besar kemudian diberi makan dengan digembala. Meskipun dia niki rajane hewan ternak, umumnya nggih diberi makan sendiri. Sukete nggih tuku atau dia menanam kemudian dia beri makan. Mboten digembala, tidak lepaskan di alam terbuka nggih. Umumnya nggih. Kalau hewan niki tidak nggih. Tapi kalau tijaroh, perdagangan, emas ataupun zakat fitrah niku kan pasti ada. Nah, ini kan butuh belajar juga. Nggih harus belajar. Kalau mboten semerap nggih harus mencari tahu. Nggih seperti sampean-sampean nggih sing wis balik-balik niki zakat fitrah. Nah, karena zakat fitrah kalau kita sudah balik niku pada dasarnya nggih butuh niat sendiri. Ngoten lho nggih. Butuh niat. Atau lek gak nggih memberi izin nantinya, ngoten lho nggih. Memberi izin nang wong napa tiyang sepah kita, misal orang tua kita dan lain sebagainya. Sehingga zakat niki bernilai, ngoten lho nggih. Lek mboten nggih lek arek cilik, ngoten lho nggih. Lek arek bayi, arek cilik belum balik oleh orang tua nggih, dia yang menyuplai nggih, orang tuanya yang meniatkan. Kalau besar niki ada beberapa permasalahan, tidak bisa serta-merta orang tua langsung meniatkan iki zakat gawe anakku sing gede, ngoten lho. Tidak bisa serta-merta semacam niku. Niku faedahe zakat. Faedah zakat nggih. Kalau ancaman zakat niku sangat banyak, ngoten lho. Ancamane orang tidak mau membayar zakat niku sangat besar. Termasuk man atahullahu malan falam yu'ti zakatahu musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an aqra'alahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah tsumma ya'khudhu bilih zimataihi aisyatqaihi tsumma yaqulu ana maluk ana kanzuk. Dengan hadis sahih Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man atahullahu malan, siapa yang oleh Allah niku diberi harta, kemudian harta niki mencapai zakat, dia wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut, tapi falam yu'addi zakatahu, dia tidak mau membayar zakatnya, musilalahu maluhu yaumal qiyamah syuja'an. Maka di hari kiamat harta yang dia timbun niki akan dibentukkan, dirupakan syuja'an, ular yang besar, ular sing akro, sing botak nggih. Ular kawe ular botak asline nggih. Pokok dibentukkan harta tersebut sebagai ular yang sangat besar nggih, yang akan melingkari tubuhnya di hari kiamat niki nggih. Kemudian akan ditelan nggih, digigit oleh ular tersebut nggih. Dia mengatakan ular niki ngomong, ana maluk ana kanzuk. Aku iki hartamu sing kon simpen, ngoten. Aku niki simpenanmu nggih. Salahe kon simpen, gak kon keluarkan zakatnya. Tidak kamu keluarkan hak-hak dari zakat tersebut. Niku ancaman nggih. Akan ada cerita nggih. Teng mriki wonten hikayah nggih, diceritakan dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada tabi'in niki malah nggih. Ada seorang jamaah minat tabi'in niki keluar untuk ziarah Abi Sinan nggih. Ketika dia nikah masuk nggih, duduk nggih. Kumu binata zuru jaron lana mata akhuhu. Terus Abi Sinan, ayo nyambangi tonggoku. Ngoten lho. Tonggoku ini kepaten. Dulure mati. Kita takziah nggih. Kemudian dia niki berangkat nggih. Mereka niki berangkat ke tetangganya nangis. Menangisi saudaranya. Nggih. Dikira nangis ini karena sedih kematiane, ngoten nggih. Jadi nggih, kemudian mereka niki takziah nggih, menyabarkannya nggih. Kemudian dia niki ngomong nggih, aku gak nerima takziahan. Aku kudu susah karena
dulurku iki mati ngoten susah niku tok nggih. Dadi dia niki mau cerita. Maka orang-orang kan nggih heran wau diri. Kenapa kok koyo ngono? Kok gak gelem tak takziahi kasarane. Ya, dia niki kemudian bercerita. Ketika saudara saya niki kan tonggoe wau lho nggih. Saudara saya niki dikubur, kemudian orang-orang sudah pergi, dia niki sik ngenteni. Karena asline seneng nang dulure. Dia niki menunggu sendirian nggih. Kemudian terdengar suara nggih, merintih teko kuburane. Ngoten lho nggih. Kemudian ngomong afriduni wahidan, tinggalkanlah aku sendiri nggih. Uqasil azab nggih, qad kuntu asumu. Aku iki wis poso, aku iki wis salat. Jarene kuburane wau. Dari saudara tetangganya tadi yang ada di kuburan. Kemudian si saudara yang hidup niki nggih, tetangga dari Abi Sinan tadi niki menangis karena mendengar kalame. Karena nggih gak ono HP kan zaman singen nggih. Dadi kuburane gak kira ono HP sing muncul swara nggih. Dadi kan dikeduk. Karena ono swara ndek kuburan, jelas kuburan saudaranya sendiri yang baru saja ditimbun. Jadi nggih dia gali ngoten lho nggih. Digali nggih untuk melihat kondisine ya napa. Ngoten lho nggih. Ketika digali timbul langsung keluar api. Kemudian dia niki melihat nggih, ndek anue saudarane niku ada api yang melingkari. Karena saking welase, sangat kasihannya kepada saudaranya tadi nggih. Tangane mau diambil. Saudara ini kate ditarik. Sing ndek kuburan ini mau ditarik nggih. Gara-gara mau ditarik, nggih akhirnya jari ambek tangane orang niki nggih, tetangganya Abi Sinan tadi niki terbakar. Gara-gara kate narik. Nggih jelas loro kan tertarik nggih. Meskipun sayang nang saudarane nggih, welas nang saudarane karena terbakar nggih otomatis dia menarik kembali. Kuatir kena anu nggih, dikubur malih. Ngoten lho nggih. Dikubur lagi nggih. Kemudian nggih, inilah yang menyebabkan dia menangis nggih. Abi Sinan dan teman-temannya wau delok nggih, kepingin tahu nggih, tangane dikeluarkan, tangane nggih hitam bekas kebakar. Iki cerita zaman singen nggih. Percaya gak percaya ngoten lho nggih. Tapi cerita ngeten nggih banyak asline nggih. Cerita orang yang mencegah diri membayar zakat. Lek cerita sing terkenal niku kan biasai Sa'labah. Ya, cerita yang terkenal yang sering kita dengar niku biasai ceritane Sa'labah yang dia niki asline miskin terus njaluk donga teng Rasulullah, kemudian dikei barokah karena ngingu wedhus, barokah wedhuse dadi wakeh nggih. Kemudian dia niki ditarik, Rasul niki ngutus sahabat untuk mengambil zakatnya, gak gelem nggih. Terus njupuk meneh gak gelem nggih. Pada akhirnya kali Rasul gak diterima nggih. Zakate dia mau membayar zakat kali Rasul gak diterima nggih. Kemudian zaman Sayyidina Abu Bakar nggih gak gelem nerima. Zaman Sayyidina Umar juga tidak mau menerima. Niku yang sering kita dengar. Tapi ceritane Sa'labah niku riwayate dhaifah nggih, napa? Lemah. Dadi lek niku percaya gak percaya gak apa-apa, ngoten lho nggih. Soale ada sahabat jenenge Sa'labah niku tidak napa? Wonge apik, ngoten lho nggih. Jenenge sahabat namanya juga Sa'labah. Tapi orangnya niki orang baik nggih, dia pun meninggal nggih kondisine apik. Jadi kalau cerita yang semacam itu nggih dari sisi riwayat niku dhaif nggih, lemah. Tapi sering didengar nggih. Cerita Sa'labah nggih. Nggih terusaken balik sing wau nggih, sing tanggoe Abi Sinan wau nggih, dulure nggih. Dia niki cerita nggih. Dulure niki saged kaya ngene, meskipun dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak mau membayar zakat. Ngoten lho nggih. Dia tidak mau membayar zakat nggih. Tabiin, wau kan tabiin nggih. Ziarah ke Abi Sinan. Kanca-kanca Abi Sinan ini kan tabiin. Mereka niki mengatakan, niki bener sesuai dengan firman Allah, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan menyangka orang-orang yang pelit nggih dengan pemberiannya Allah niku lebih baik
bagi mereka. Bahkan pemberi pelitnya tadi niku syarun lahum sayutawakuna mamakhilu biyaumil qiyamah. Harta yang mereka tumpuk nggih, yang tidak mau dibayar zakat niku sayutawakuna, akan kami kalungkan kepada mereka nggih di hari kiamat. Niku kan membenarkan meskipun dorong kiamat tapi al qabru niku kan awalu manzilin nggih. Awal alam akhirat kasarane ngoten. Alam barzakh ini kan permulaan nggih. Permulaan untuk menuju akhirat. Ini kan bukti. Tadi kan napa? Dilelet nggih. Lehernya niki dilelet dengan api. Teng mriki nggih wonten teng dawuhe Allah Subhanahu wa taala, di firman Allah Subhanahu wa taala nggih. Cerita-cerita semacam niki itu sebagai napa penggugah bagi kita nggih. Seandainya kali Allah kita diberi kelebihan harta nggih, jangan lupa menunaikan hak-hak harta tersebut. Sebanyak apapun harta kita, kalau tidak kita bayar zakat nggih, tidak akan barokah nggih. Toh zakat yang kita keluarkan niku jumlahnya nggih hanya sedikit dari harta yang kita miliki. Nek enggak ada duit 100 juta, sing ditokno kan cuma 2,5. Nggih, dari sisi hitungan 2.500.000. Kan sik untung nggih. Sik ono 9.750.000. Kok 9 juta? 97 juta nggih. 500.000. Kan masih banyak. Kalau kita berpikir sempit, kok enak ngetokno 2 juta nggih. Dadinya wong medit. Tapi kalau kita bandingkan napa sisanya nggih, jadinya nggih tadi. Jadinya bukan orang yang pelit. Kita menjadi orang yang loman, yang dermawan, yang faedahnya pun untuk kita di dunia, untuk orang lain di dunia juga nggih. Terlebih di akhirat pasti mendapat pahala yang sangat besar dengan kedermawanan kita. Meskipun hanya membayar zakat wajib belum. Meskipun bukan zakat napa? Meskipun bukan sedekah. Meskipun gak sedekah kasarane ngoten. Sing penting zakatnya kudu dibayar. Bahkan ada beberapa ulama niku mengeluarkan zakat 3 kali. Maksudnya untuk setahun dia mengeluarkan 3 kali. Katakanlah 100.000 tadi, 100 juta tadi, dia mengeluarkan 3 kali 2.500.000 dalam 1 tahun. Niku alasan nih, saking hati-hati nih, wedi BI zakatku sing pertama gak diterima, kita tokno maneh. BI diterima. Wedi juga BI sing kedua gak diterima, ngetokaken maneh. Niku saking hati-hatinya, saking takutnya nggih, orang-orang yang dekat kepada Allah nggih, untuk menunaikan hak harta yang mereka miliki. Yang semuanya niki adalah fadl dari Allah, anugerah dari Allah yang seharusnya nggih dipergunakan untuk mentaati perintah Allah, bukan untuk menjauhi perintahnya Allah tersebut nggih. Dengan cara tadi membayar zakat. Sementara niku mawon yang saged disampaikan nggih. Mugi-mugi saged manfaat nggih. Semoga kita dimudahkan dalam kehidupan kita nggih. Seandainya oleh Allah dimudahkan masalah harta yang sangat banyak yang wajib kita bayar zakatnya nggih. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita nggih, tangan kita, badan kita niki tidak berat untuk mengeluarkan zakat nggih, sebagai pembersih harta dan jiwa kita. Mugi kita sedanten diparingi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, segala hajat kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah nggih, semua urusan kita dipermudah oleh Allah, dan tetangga kita yang meninggal diampuni oleh Allah nggih, keluarga kita yang mendahului kita diampuni, dirahmati oleh Allah. Orang yang sakit di antara kita nggih, di sekitar kita, tetangga masjid niki terutama atau muslimin yang lain nggih, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun nggih sedanten mugi-mugi diberi umur sing panjang, barokah, manfaat, selalu dalam kondisi prima dan sehat nggih, selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa